Bab 321. Setelah Jing Liang pergi, Huan menghela napas lega. Suara sistem terdengar. Saya pikir dia masih mencurigai Anda. Huan berkata, mencurigaiku atas apa? Aku memang datang dari Gunung Batu. Sue Hui dapat bersaksi tentang itu. Mungkin dia akan mencurigaimu bersama Sue Hui. Tentu saja tidak. Huan sangat terkejut. Bukankah ayahnya adalah teman lama Sue Hui? Secara logika, mereka seharusnya sangat mempercayai Sue Hui, bukan? Itu belum tentu benar. Pedagang itu paling licik. Mereka lebih suka percaya pada sesuatu daripada tidak percaya sama sekali. Kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Jangan biarkan mereka curiga padamu lagi. Huan mengangguk. Saya mengerti. Seperti yang diharapkan sistem, setelah Jing Liang pergi, dia segera meminta seseorang untuk menyelidiki keberadaan Huan di kota itu sejauh ini. Dia kemudian membandingkan hasilnya dengan apa yang dikatakan Jiang dan Huan. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia perlahan-lahan mempercayai kata-kata Huan. Namun dia masih memiliki beberapa keraguan. Jika tidak ada yang salah dengan identitas Huan, mengapa dia menyembunyikan caranya memasuki kota itu sejak awal? Selain itu, dia tidak menyebutkan temannya sejak dia tiba di kamar dagang. Dia sama sekali tidak tampak khawatir tentang keselamatan temannya. Jing Liang menceritakan hal ini kepada ayahnya. Jing Fu berpikir sejenak. Upacara pengorbanan akan segera dimulai. Suruh seseorang mengawasi mereka. Tidak apa-apa asalkan mereka tidak membuat masalah di saat seperti ini. Dia bisa menunda urusan kecil lainnya. Huan menyadari bahwa ada beberapa binatang jantan yang berpatroli di luar rumah. Dia tahu bahwa dia sedang diawasi. Sue Hui tampaknya merasakan hal ini, tetapi dia tidak tahu bahwa itu karena Huan. Dia hanya mengira Jing Fu melakukan ini sebagai tindakan pencegahan. Bagaimanapun, besok adalah upacara pengorbanan. Pada saat kritis ini, tidak ada yang bisa salah. Kalau tidak, seluruh kamar dagang akan disalahkan. Huan mengeluarkan batu tulis itu dari tempatnya. Bai Di telah menulis di atasnya. Bai Di dan Sueling sudah dalam perjalanan menuju kota 10.000 binatang buas. Mereka akan tiba paling cepat dalam 2 hari. Huan merasa sedikit lega mengetahui bahwa Bai Di dan Sueling akan datang. Dia mencium tulisan tangan Bai Di lempengan batu, lalu memejamkan mata dan tertidur sambil merasa puas. Keesokan paginya, Huan dibangunkan oleh Sue Hui. Mereka berdua segera menghabiskan sarapan mereka dan meninggalkan kantor dagang. Secara kebetulan, begitu mereka keluar dari kamar dagang, mereka bertemu dengan 4 kenalan lama. Salah satunya adalah Archet Ice. Ketika Huan melihatnya, dia juga melihat Huan. Archet Ice langsung melompat. Beraninya kau muncul di sini. Sue Hui menoleh ke Huan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Huan menjelaskan secara singkat bagaimana dia diganggu setelah memasuki kota. Ada sangat sedikit keturunan klan kayu suci, jadi orang-orang sangat protektif terhadap setiap anggota klan. Ketika Sue Hui mengetahui Huan telah diganggu, dia langsung menatap pria itu dengan mata sipit dan penuh permusuhan. Archet Ice masih ingat saat terakhir kali dia dipukuli. Melihat musuhnya telah menyerahkan diri kepadanya, dia segera berubah menjadi seekor hiena berambut keriting dan memamerkan giginya saat dia menerkam Huan. Melihat hal itu, teman-temannya pun berubah wujud menjadi binatang dan menyerang bersamanya. Elang salju itu menjerit dan menukik ke bawah. Cakar tajamnya mencengkeram leher pria itu dan dengan cepat terbang ke langit. Huan mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya untuk menghalangi sinar matahari yang menyengat. Mereka terbang sangat tinggi. Ketiga teman Archet Ice ingin menyelamatkannya, tetapi mereka tidak bisa terbang. Salah satu dari mereka melihat Huan di sampingnya. Dengan satu pikiran, dia menerkamnya. Dia berencana untuk menangkapnya dan menggunakannya sebagai ganti Archet Ice. Itu rencana yang bagus, tapi sayangnya si Peci tidak setuju. Makhluk itu melompat keluar dengan suara mendesing, membuka kelopaknya, dan memperlihatkan lingkaran taring tajam. Makhluk itu menggigit bahu penyerang, dan darah berceceran. Pria itu melolong kesakitan. Teman-temannya mencoba untuk maju menyelamatkannya, tetapi Little Green menamparkan wajah mereka.
Sue Hui akhirnya terbang kembali. Dia melemparkan lelaki itu dari udara, hingga hancur. Adapun ketiga temannya, mereka juga tergeletak di tanah setelah diberi pelajaran oleh si topi koboi dan si hijau kecil. Mereka nyaris tak bernyawa. Melihat hal ini, para pegawai kamar dagang sangat ketakutan dengan si kopiah dan si hijau kecil sehingga mereka tidak berani mendekat. Baru setelah Jing Liang mendengar berita itu dan bergegas menghampiri, Huan membiarkan si kopiah dan si hijau kecil mundur. Sue Hui sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja menindas seseorang. Dia berubah kembali ke wujud manusianya dan mengenakan pakaiannya. Dia berkata terus terang, keempat orang ini menindas Huan. Aku sudah memberi mereka pelajaran sekarang. Aku akan mengirimimu beberapa ramuan nanti sebagai kompensasi. Jing Liang hanya melirik mereka berempat sebelum mengalihkan pandangannya. Ia tersenyum dan berkata, mereka memang perlu diberi pelajaran. Terima kasih atas bantuanmu, Bibi Sue Hui. Tidak perlu ganti rugi. Melihat hari mulai larut, Sue Hui mengucapkan selamat tinggal, mengembangkan sayapnya, dan terbang ke angkasa sambil menggendong Huan. Jing Liang menyuruh seseorang menyeret keempat orang itu pergi dan membersihkan mereka. Binatang-binatang di sekitar yang menyaksikan keributan itu pun bubar. Sue Hui tampak seperti wanita yang tinggi dan cantik, tetapi dia cukup kuat. Dia menggendong Huan sepanjang jalan tanpa kesulitan apapun. Mereka melewati kota luar dan mencapai pintu masuk kota dalam. Sue Mei menyerahkan sebuah token kecil yang dipoles dari batu dan menyerahkannya kepada para penjaga yang menjaga kota untuk diperiksa. Para penjaga minggir untuk memberi jalan setelah memastikan. Sue Hui kemudian terbang ke dalam kota bersama Huan. Dibandingkan dengan kota luar yang ramai dan padat, kota bagian dalam jauh lebih sepi. Sekilas, ada padang rumput yang luas. Ada banyak rumah yang tersebar di padang rumput, yang merupakan tempat tinggal para binatang buas. Ada hutan di kedua sisi, dan beberapa binatang buas tinggal di hutan-hutan ini. Di ujung garis pandang mereka ada gunung yang tinggi. Air jatuh dari puncak gunung, membentuk air terjun yang cukup spektakuler. Di pinggir jalan telah tersedia hamba-hamba dewa yang menanti. Seorang pelayan dewa melangkah maju dan membungkuk pada Sue Hui. Utusan dewa dari kuil kayu dewa, silakan ikuti saya. Pelayan dewa memimpin jalan. Sue Hui membawa Huan melintasi padang rumput. Ketika mereka mendekati gunung air terjun, mereka menyadari bahwa ada istana yang sangat megah di tengah gunung. Sue Hui berkata bahwa ini adalah istana. Sedikit lebih jauh dari istana ada sebuah kuil. Huan sedikit terkejut. Istana kota matahari terpisah dari kuil. Selain itu, dia mendengar dari Xuan Wei bahwa hubungan antara keluarga kerajaan dan kuil biasanya tidak terlalu harmonis, jadi dia pikir hal yang sama juga terjadi di kota 10.000 binatang buas. Tanpa diduga, istana dan kuil kota 10.000 binatang begitu berdekatan. Sejumlah besar rumah berkumpul di kaki gunung. Ini adalah tempat tinggal para binatang mulia. Sue Hui mendarat di tanah dan menjatuhkan Huan. Sudah banyak binatang buas berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan yang tinggal di sini. Ada juga beberapa dukun yang datang dari tempat lain. Sebagai peramal kuil kayu ilahi, Sue Hui menerima perlakuan khusus. Hamba dewa menuntun Sue Hui maju ke posisi paling depan. Huan mengikuti di belakang Sue Hui. Huan mendongak dan melihat tangga berkelok di depan. Tangga itu membentang dari depan mereka hingga ke puncak gunung. Tingginya sedikitnya 1.000 meter. Jika seseorang memanjat ke atas, mereka akan mati kelelahan di tengah jalan. Tanpa diduga, Sue Hui berkata kepadanya, kita akan mengikuti jalan ini menuju kuil untuk bertemu dengan Sang Nabi. Kemudian, di bawah arahan Sang Nabi, kita akan menuju altar di puncak gunung. Mulut Huan menganga karena tak percaya. Kita akan naik ke tempat setinggi itu. Melihat wajahnya yang tercengang sungguh menggemaskan. Sue Hui tidak dapat menahan diri, lalu mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Jika kamu lelah, kamu bisa beristirahat saat kita sampai di kuil. Bagaimana denganmu? Semua peramal dan dukun harus menemani Sang Nabi ke puncak gunung untuk upacara pengorbanan. Saya tidak terkecuali. Oke, seekor binatang jantan setengah baya dengan jubah abu-abu putih berjalan ke tangga.
Dia memegang semangkuk air di tangannya. Wajahnya tanpa ekspresi dan sangat dingin. Dia bertanya kepada hamba dewa, apakah semua orang di sini? Pelayan suci itu mengangguk cepat. Ya, tetua pertama. Kalau begitu, mari kita mulai. Binatang jantan setengah baya yang disebut tetua pertama berbalik dan berjalan menaiki tangga. Ia berjalan dengan sangat mantap. Air di mangkuk itu bahkan tidak beriak, apalagi tumpah. Semua peramal, dukun, dan binatang mulia mengikutinya menaiki tangga sesuai status mereka. Dari jauh, tampak seperti barisan sangat panjang yang berkelok-kelok di jalan setapak pegunungan. Huan-Huan, yang merupakan bagian dari antrean panjang ini, merasakan napasnya menjadi tidak teratur setelah berjalan sekitar setengah jam. Sambil terengah-engah, dia mendongak dan melihat bahwa mereka baru menempuh 1/5 perjalanan. Masih ada 4/5 anak tangga yang harus dinaiki. Huan-Huan merasa seperti hendak jatuh ke tanah. Dibandingkan dengan Huan-Huan yang terengah-engah, binatang buas lainnya terlihat jauh lebih baik. Bagaimanapun, binatang buas sangat kuat. Sue Hui mengulurkan tangan kanannya dan memimpin Huan-Huan maju. Huan-Huan membuka mulutnya dan terengah-engah saat dia berjuang untuk memanjat dengan berjalan kaki. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa melewati separuh perjalanan berikutnya. Bagaimanapun, saat mereka mencapai kuil di tengah gunung, Huan-Huan sangat lelah hingga kepalanya pusing. Dia jatuh ke tanah dan kakinya mati rasa. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Di antara binatang buas lainnya, yang lemah sudah terengah-engah karena kelelahan. Yang kuat hanya berkeringat sedikit. Sue Hui memiliki stamina yang baik. Selain sedikit keringat di dahinya, dia masih sama seperti sebelum mereka berangkat. Dia menatap Huan-Huan dan tak bisa menahan tawa. Kamu sangat lemah. Huan-Huan terengah-engah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Ada pergola yang terbuat dari ranting dan daun di samping kuil. Sue Huan-Huan menggendong Huan-Huan ke dalam pergola dan menempatkannya di sudut yang lebih tenang. Sue Ran berkata, beristirahatlah di sini dan jangan berlarian. Aku akan menjemputmu setelah upacara pengorbanan. Huan-Huan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Sue Hui bangkit dan berjalan pergi. Huan-Huan bersandar di batang pohon untuk beristirahat. Pergola itu sangat luas. Selain dia, ada banyak binatang buas yang datang ke sini untuk beristirahat. Banyak dari mereka adalah betina dan anak-anaknya. Dibandingkan dengan binatang jantan dewasa, binatang betina dan anak-anaknya memang jauh lebih lemah. Meski begitu, mereka harus menggertakkan gigi dan naik gunung untuk menghadiri upacara pengorbanan. Legenda awalnya adalah bahwa seseorang dapat memperoleh berkah dari para dewa dengan berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Pada tahun berikutnya, mereka akan aman dan sehat. Seiring berjalannya waktu, hal itu hanya menjadi simbolis. Namun, para binatang buas secara tidak kentara telah memperlakukan partisipasi dalam upacara pengorbanan sebagai simbol kehormatan. Tidak ada binatang yang mau melepaskan kesempatan langka ini. Bahkan para betina dan anak-anaknya menggertakkan gigi mereka setelah beristirahat sejenak dan terus mendaki gunung dengan bantuan keluarga dan teman-teman mereka. Huan-Huan tidak dapat memahami fanatisme mereka terhadap upacara pengorbanan. Yang ingin dilakukannya sekarang hanyalah berbaring di sini dan tidak pergi kemanapun. Jumlah binatang buas di pergola berkurang hingga hanya Huan-Huan yang tersisa. Dia perlahan pulih. Dia mengambil sepanci air dari tempatnya dan meneguknya. Setelah minum air itu, Huan-Huan akhirnya merasa segar kembali. Dia meraih batang pohon dan berusaha berdiri. Huan-Huan melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada hutan lebat di belakangnya. Angin bertiup, dan dedaunan berdesir. Di depan ada daerah datar dengan beberapa hamba dewa yang menyapu. Huan-Huan berdiri dan berjalan. Kakinya masih sakit, tetapi dia bisa berjalan normal. Dia berjalan keluar dari pergola dan menemukan kuil di sampingnya. Ada seorang penjaga di pintu. Tidak ada yang menyenangkan di sini, jadi Huan-Huan kembali ke pergola. Sebuah suara yang tidak penting tiba-tiba berbicara. Kamu dari mana? Kenapa kamu sendirian di sini? Huan-Huan melihat ke arah suara itu dan melihat seekor binatang jantan muda berjubah sutra hiu berjalan ke pergola. Dia tersenyum sedih. Jelaslah bahwa dia bukan orang baik. Huan-Huan mengerutkan kening.
Siapa kamu? Lihatlah cara berpakaianku. Tidak bisakah kau lihat aku seorang peramal yang mulia? Binatang jantan itu bergerak mendekatinya, tatapannya menyapu mata indahnya. Senyumnya menjadi semakin cabul. Namaku Mater. Kau bisa memanggilku saudara Mater. Huan-Huan hampir merasa jijik dengan bajingan ini. Dia mundur 2 langkah dan berkata dengan jijik, menjauhlah dariku. Jangan takut, aku akan memanjakanmu. Mater meraih pakaiannya dan menyentuh kemaluannya. Dia kemudian mengulurkan satu tangan untuk membuka cadar di wajah Huan-Huan. Ayo, biarkan aku melihat betapa cantiknya wajah kecilmu. Huan-Huan tidak tahan lagi. Teratai kecil, peci itu tiba-tiba melesat keluar dan menggigit telinga Mater. Mater menjerit dan menutup telinganya yang berdarah. Huan-Huan menatapnya dengan dingin. Aku tidak ingin membuat masalah di sini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Mater melihat telapak tangannya yang berdarah dan menggertakkan giginya karena benci. Dasar jalang bodoh. Aku sudah cukup baik untuk bermain denganmu, tapi kau berani menggigit telingaku. Aku akan membunuhmu. Dia berubah menjadi beruang coklat, membuka mulutnya yang berdarah, dan menerkam Huan-Huan. Beruang coklat itu terlalu besar, dan kulitnya tebal. Bahkan ketika tutup kepala itu membuka semua kelopaknya, ia hanya bisa menggigit sepotong kecil dagingnya. Beruang coklat yang marah menamparkan teratai ke samping dan menggigit Huan-Huan. Pada saat kritis, sebuah tangan terulur dan menarik Huan-Huan. Karena terkejut, Huan-Huan terhuyung dan jatuh ke pelukan pria itu. Sehelai rambut pirang pucat terurai melewati wajahnya. Dia mendengar orang di depannya bertanya dengan dingin, "Ini kuil. Apakah kamu berencana membuat masalah di sini?" Beruang coklat itu tampak takut padanya. Ketika mendengar pertanyaannya, ia segera kembali ke wujud manusia. Ia berlutut di tanah dan gemetar. "Ampuni aku, Nabi. Nabi." Huan-Huan segera menatap orang di depannya. Pada saat itu juga, dia mengira dia melihat dewa. Huan-Huan menatap orang di depannya dengan bingung. Wajahnya sempurna bagaikan dewa, dan rambut pirangnya yang panjang terurai di pipinya. Langit dan hutan di belakangnya semuanya tampak halus saat ini. Seolah-olah dialah satu-satunya yang ada di dunia saat ini. Satu-satunya noda di wajahnya mungkin adalah matanya, yang ditutupi oleh kerudung sutra hiu putih. Ada sesuatu yang salah dengan matanya. Nabi bertanya dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Huan-Huan tersadar dan segera melepaskan diri dari pelukannya. "Aku baik-baik saja," katanya dengan gelisah. "Terima kasih. Aku senang kau baik-baik saja." Nabi itu menatap Mater, yang sedang berlutut di tanah. "Hari ini adalah upacara pengorbanan. Ini bukan saat yang tepat untuk melihat darah. Pergilah. Jika ini terjadi lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Mater bersujud keras 3 kali, lalu melarikan diri. Huan-Huan menatap sisi wajah sang nabi dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lagi. Entah mengapa wajahnya terlihat sangat familiar. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya?" Tunggu, kalimat itu terdengar familiar. Bukankah dia pernah mengatakan itu sebelumnya? Nabi berkata, "Kita belum pernah bertemu. Mungkin aku salah orang." Huan-Huan tersenyum sinis. "Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Tidak ada apa-apa. Kau tidak perlu berterima kasih padaku." Teratai itu menyusut kembali ke sisi Huan-Huan. Ia mengelus-elusnya dengan penuh kasih sayang, mencari kenyamanan. Huan-Huan menyentuh kuncupnya, tetapi tatapannya kembali ke mata sang nabi. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Matamu?" Nabi berkata dengan acuh tak acuh, "Ada yang salah dengan mataku. Aku tidak bisa melihat cahaya terang. Aku harus menutupinya dengan kain saat keluar di siang hari." "Oh." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Baru saja, Mater memanggilmu, Nabi. Apakah kau nabi legendaris itu?" Huan-Huan berseru dengan tulus, "Kamu terlihat sangat muda." Dia selalu berpikir bahwa binatang yang bisa menjadi nabi pasti sudah sangat tua. Dia tidak menyangka dia terlihat begitu muda. Nabi itu tersenyum. "Aku mungkin akan membuatmu takut jika aku memberitahumu usiaku." Huan-Huan tidak mempercayainya. "Kamu terlihat seperti berusia 30 tahun,
tapi menurutku kamu berusia 20-an. Nabi tidak mengatakan apapun. Meskipun matanya ditutupi sutra hiu, Huan dapat merasakan bahwa dia sedang memperhatikannya. Dia tidak bisa menahan rasa malu dan mengganti topik pembicaraan. Upacara pengorbanan akan segera dimulai. Bukankah kamu perlu memimpin upacara itu? Saya memang akan memimpin upacara. Apakah Anda baik-baik saja di sini sendirian? Huan dengan cepat berkata, saya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Nabi itu perlahan berjalan keluar dari pergola. Jubah sutra hiu putihnya membuat punggungnya tampak lebih tinggi. Selamat tinggal. Nabi itu berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Huan dan melihat Huan melambaikan tangannya ke arahnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum lembut. Selamat tinggal. Setelah Nabi itu pergi, Huan sendirian di pergola. Masih ada darah di tanah. Itu darah Mater. Ia merasa pemandangan itu tidak mengenakan. Ia berjalan keluar dari pergola, mencari seorang hamba dewa untuk membersihkan darah dari tanah. Tanpa diduga, para hamba dewa yang seharusnya menyapu lapangan terbuka itu semuanya pergi. Dia melihat ke depan. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya para penjaga di pintu masuk kuil yang tetap tidak bergerak. Aneh sekali. Huan tidak mengerti mengapa semua orang menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak ingin kembali ke pergola. Dia menemukan batu yang lebih dekat ke kuil dan duduk. Ada penjaga yang menjaga pintu masuk. Jika dia bertemu dengan penjahat lain seperti Mater, para penjaga pasti akan melihatnya dan mereka tidak akan meninggalkannya sendirian, bukan? Huan duduk di atas batu dan menggigit buah-buahan dengan bosan sambil mengobrol dengan sistem. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa familiar dengan sosok Nabi itu. Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sistem berkata, Anda salah ingat. Tidak, aku ingat dengan benar, kata Huan dengan sangat yakin. Wajahnya terlalu sempurna. Begitu kau melihatnya, kau tidak akan bisa melupakannya. Jika kamu tidak bisa melupakannya, mengapa kamu tidak bisa mengingat di mana kamu melihatnya? Jadi, kamu pasti salah mengingatnya. Kau tidak mengerti perasaan itu. Terakhir kali aku melihat Xing Chen, dia juga tampak familiar, tetapi aku tidak mengenalinya. Ketika aku melihat Nabi tadi, aku juga merasa familiar. Kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Sistem berhenti berbicara. Huan bertanya, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Saya ingin beristirahat sejenak. Huan segera berkata, kamu adalah sebuah sistem. Mengapa kamu perlu istirahat? Teruslah mengobrol denganku. Kalau begitu, bawakan aku 50 sen dulu. Ayah harus dibayar sebelum dia bisa bertugas. Huan bergumam pelan, ini seperti transaksi. Sistem bertanya, transaksi apa? Tidak ada. Huan segera menyangkalnya, lalu tersenyum dan berkata, saya tidak punya uang 50 sen. Saya hanya punya buah-buahan yang besar dan manis. Apakah Anda ingin memakannya? Buah-buahan itu lesat. Sistem hanya memberinya satu kata. Tidak. Huan menggigit buah manis itu. Lupakan saja. Aku akan memakan semuanya. Oleh karena itu, selama 2 jam berikutnya, sistem mendengarkan dia mengunyah buah-buahan di mulutnya hingga hampir hancur. Ketika upacara pengorbanan akhirnya berakhir, binatang buas itu turun dari puncak gunung satu demi satu. Huan melepaskan sistem yang buruk dan berlari ke persimpangan untuk menunggu Sue Hui. Tiba-tiba terjadi keributan di belakangnya. Huan menoleh ke arah suara itu. Dia melihat seseorang membawa mayat keluar dari hutan. Mayat itu ditempatkan di pergola, dikelilingi oleh banyak binatang buas. Mereka pertama-tama memeriksa mayat itu dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para penjaga di pintu masuk kuil. Mereka tengah membicarakan sesuatu ketika kedua penjaga menunjuk ke arah Huan yang tidak jauh dari sana. Lin Huan tampak bingung. Apa-apaan ini? Apa hubungannya denganku? Binatang-binatang itu segera berjalan menuju Huan. Salah satu dari mereka adalah tetua yang telah memimpin mereka ke atas gunung. Dia menatap Huan dengan dingin dan bertanya, apakah kamu membunuh Mater? Huan sangat terkejut. Mater sudah mati. Mungkinkah mayat itu Mater?
Dia tidak dapat menahan diri untuk menjulurkan lehernya ke arah pergola untuk melihat apakah dia adalah binatang buas yang sudah mati. Tetua pertama berkata, kau tidak perlu berpura-pura bodoh. Kau satu-satunya orang di pergola tadi. Kau membunuhnya di pergola dan membuang jasadnya ke hutan. Kau pasti pembunuhnya. Huan bingung. Mana buktinya? Kenapa aku harus membunuhnya tanpa alasan? Ada setengah telinga dan darah di lantai pergola. Para penjaga di pintu masuk kuil mendengarmu dan Mater berdebat di pergola. Mengenai alasan pertengkaranmu, kami akan menginterogasimu perlahan setelah kau dijebloskan ke penjara. Huan merasa masalah ini terlalu konyol. Dia berkata, Mater menyentuhku. Aku melawannya untuk membela diri, tetapi aku tidak membunuhnya. Kau tidak bisa memfitnahku. Tetua pertama tidak mendengarkan penjelasannya dan meminta penjaga untuk menangkapnya. Huan dengan cepat menghindar. Peci itu melompat keluar dan menggigit lengan penjaga itu, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Melihat ini, alis tetua pertama berkerut dan wajahnya dipenuhi kemarahan. Lihat, bunga pemakan manusia ini adalah senjata yang kau gunakan untuk membunuh Mater. Bukti fisiknya ada di sini. Apa lagi yang bisa kau katakan? Ia memerintahkan, para lelaki, bakar bunga pemakan manusia itu dan ikat perempuan yang jahat dan licik ini. Huan sangat marah. Menindas si teratai merah saja sudah merupakan hal yang wajar, tapi mereka malah ingin berlaku kejam kepada si teratai merah. Ia memanggil Little Green, yang melemparkan tanaman rambatnya, membuat para penjaga berhamburan dan terbang. Saat para penjaga dalam kekacauan, Huan berbalik dan berlari sambil membawa Peci dan Little Green. Tetua pertama berteriak, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Sosok hantu bergegas keluar dari kerumunan seperti kilat dan tiba di depan Huan dalam sekejap mata. Huan secara naluriah membuang tanaman merambat itu. Namun, pihak lainnya memegang ujung tanaman merambat itu dan menariknya dengan keras, sehingga tanaman merambat itu patah menjadi beberapa bagian. Si kecil hijau berteriak kesakitan. Teratai pun bergegas keluar dengan marah untuk membalaskan dendam kepada Little Green, namun pihak lawan mencengkeram tangkainya, membuat teratai tersebut tidak dapat bergerak. Orang yang datang adalah seekor binatang jantan tinggi yang mengenakan kulit binatang hitam. Auranya sangat mengejutkan. Ada pola bintang hitam di pipinya. Dia sebenarnya adalah binatang jiwa bintang 9. Dia adalah salah satu dari 12 penjaga dewa kuil, Suang Jing. Dia mencubit tangkai teratai itu dan menatap Lin Huan dengan dingin. Jika kau ingin teratai itu hidup, menyerahlah dengan patuh. Teratai itu merasa sangat tidak nyaman dan berteriak lemah, Bu, pergilah. Huan mengepalkan tangannya. Kau menjijikkan. Suang Jing berkata, aku terlalu malas untuk menghabiskan terlalu banyak waktu pada orang lemah sepertimu. Ini solusi tercepat. Apakah kau memilih untuk melihatnya mati atau kau akan mengangkat tangan dan menyerah? Huan melotot padanya. Mendengar suara sang teratai semakin melemah, dia akhirnya memilih mengangkat tangannya dan berkata dengan suara gemetar, aku menyerah. Suang Jing mencibir. Itu memang pilihan orang lemah. Para penjaga bergegas maju dan mengikat Huan dengan erat. Teratai dan Little Green yang sekarat juga dimasukkan ke dalam kantong khusus kulit binatang dan dibawa pergi. Huan berteriak, mereka tidak bersalah. Jangan sakiti mereka. Suang Jing meliriknya, jaga dirimu baik-baik. Tetua pertama memanfaatkan ini dan berkata, dia membunuh seorang peramal dan melukai para penjaga. Dia bersalah atas kejahatan yang keji. Masukkan dia ke penjara. Para penjaga melemparkan Huan ke dalam sel kematian, lalu menutup pintu batu dan pergi. Sel kematian itu dikelilingi oleh dinding-dinding yang disegel. Hanya langit-langit di atasnya yang memiliki lubang untuk bernapas. Tanah dipenuhi debu dan berbagai bangkai hewan yang membusuk. Udara dipenuhi bau busuk yang menyengat. Huan menjepit hidungnya dan menemukan tempat yang relatif bersih untuk berjongkok. Dia memanggil sistem itu. Bocah kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sistem itu berkata, kita hanya bisa menunggu suamimu menyelamatkanmu. Saya khawatir saya akan dipotong-potong sebelum mereka tiba. Jangan khawatir. Menurut hukum kuil, membunuh peramal tidak akan membuatmu dipenggal. Kau hanya akan diikat di tiang dan dibakar hidup-hidup.
Huan sangat putus asa. Lebih baik aku dipenggal saja. Setidaknya aku bisa mati dengan cepat. Bersikaplah optimis. Keadaan akan membaik. Huan mendengus. Sebenarnya, aku lebih khawatir tentang Little Lotus dan Little Green. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Apakah orang-orang itu akan menyakiti mereka? Sistem itu mendesah. Pada saat itu, dia mendengar pintu terbuka di atasnya. Huan segera mendongak dan melihat pintu batu itu ditarik terbuka. Sue Hui melompat turun dari atas. Begitu dia melihat Huan, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Huan menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu di sini? Begitu aku meninggalkan gunung, aku mendengar bahwa kau ditangkap. Setelah bertanya apa yang terjadi, aku memohon kepada tetua pertama. Dia mengizinkanku untuk mengunjungimu. Alasan mengapa tetua pertama menyetujui permintaan Sueran bukan hanya karena identitasnya sebagai seorang peramal tetapi juga karena dia ingin Sueran membujuk Huan untuk mengaku sehingga masalah ini dapat diselesaikan sesegera mungkin. Tentu saja, dia tidak mengatakan ini. Dia tidak ingin Huan menjadi semakin gelisah. Huan berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak membunuh Mater. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Aku tahu. Aku yakin kau tidak bersalah. Sue Hui mendesah kesal. Tapi sekarang semua bukti mengarah padamu sebagai pembunuhnya. Situasinya sangat buruk untukmu. Seorang peramal di kuil 10.000 binatang dibunuh pada hari upacara pengorbanan. Tetua pertama bahkan sudah mengetahuinya. Dengan kepribadiannya yang keras, masalah ini pasti tidak akan berakhir baik. Huan berkata perlahan, aku mengakui bahwa ada beberapa konflik antara aku dan Mater, tapi aku jelas tidak membunuhnya. Sue Hui menekan bahunya. Jangan cemas. Ceritakan semuanya padaku. Huan mencoba menenangkan diri dan menceritakan apa yang terjadi setelah dia bertemu Mater. Setelah mendengar ceritanya, Sue Hui tampak tidak percaya. Apakah kamu mengatakan bahwa Mater mencoba menindasmu tetapi diusir oleh sang nabi? Apakah sang nabi menyelamatkanmu? Huan mengangguk. Ya, nabi biasanya tidak bertemu dengan orang luar. Mengapa dia harus bersusah payah menyelamatkanmu? Apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Huan memikirkannya. Dia tampak familiar bagiku, tetapi dia bilang dia tidak mengenalku. Nabi tidak berbohong. Jika dia mengatakan tidak mengenalmu, berarti dia tidak mengenalmu. Oke, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, masalah itu tetap menakjubkan. Nabi itu sedang tidak sehat. Dia telah hidup menyendiri selama bertahun-tahun, jarang bertemu orang luar. Namun, kali ini, dia menyelamatkan seorang wanita kecil yang hampir tidak dikenalnya. Jika orang lain mendengar kata-kata Huan, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Bahkan Sue Hui merasa bahwa ini tidak mungkin benar. Dia menatap Huan dan bertanya dengan ragu, mungkinkah kamu salah mengira dia sebagai orang lain? Binatang itu mungkin bukan nabi. Mungkin semuanya hanya kesalahpahaman. Saya tidak pernah bertemu nabi. Saya tidak tahu apakah saya salah. Bagaimanapun, Mater memanggilnya nabi. Dan dia sendiri mengaku sebagai nabi. Huan tidak dengan tegas mengakui bahwa dia benar. Bagaimanapun, hal itu membuat Sue Hui percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Sue Hui berkata dengan berat, sekalipun apa yang kau katakan itu benar, Nabi tidak dapat bersaksi untukmu. Mengapa? Nabi telah hidup menyendiri selama bertahun-tahun untuk memulihkan diri. Dia jarang terlihat kecuali untuk hal-hal penting. Sangat sulit untuk menemui Nabi. Bahkan lebih sulit lagi untuk membuatnya bersaksi untuk seorang perempuan kecil yang tidak penting. Huan sangat kecewa. Sue Hui berpikir sejenak. Tapi itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Di bawah tatapan bingung Huan, Sue Hui melanjutkan. Apakah kau ingat cacing batu putih yang kuceritakan terakhir kali? Bencana cacing bukanlah masalah kecil. Jika aku bisa membawa masalah ini ke Nabi, dia mungkin akan setuju untuk menemuiku. Aku akan menyebutmu sebentar. Harapan Huan kembali menyala. Dia ragu-ragu. Saya tidak yakin apakah ini akan berhasil, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Tinggallah di sini sebentar dan tunggu kabar dari saya. Huan sangat tersentuh. Saya mengerti.
Terima kasih. Dia mengusap kepalanya. Anak bodoh. Kau juniorku. Sudah sepantasnya aku menjagamu. Huan merasa sedikit bersalah saat mendengar ini. Dia sama sekali bukan dari klan kayu ilahi. Jika Sue Hui tahu bahwa dia telah ditipu, dia pasti akan sangat marah dan kecewa. Melihat Huan terdiam sambil menundukkan kepala, Sue Hui mengira dia masih merasa sedih dan menghiburnya dengan ramah. Suasana hati Huan berangsur-angsur membaik. Dia bertanya, bisakah kamu memeriksa Little Lotus dan Little Green untukku? Mereka dibawa oleh kuil. Aku khawatir tentang mereka sekarang. Teratai kecil dan hijau kecil. Teratai kecil adalah teratai bertopi tengkorak. Sueling memberikannya kepadaku. Hijau kecil adalah tanaman merambat. Mereka ditangkap untuk melindungiku. Jika mereka terbunuh karena ini, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Klan kayu ilahi terlahir dengan ketertarikan besar pada tanaman, dan mereka dapat berkomunikasi dengan tanaman melalui metode khusus. Karena itu, mereka juga dikenal sebagai pembawa pesan alam. Meskipun Sue Hui terkejut mengetahui bahwa Huan memiliki 2 tanaman, ini bukanlah hal yang istimewa di klan kayu ilahi. Dia mengangguk. Aku mengerti. Aku akan melihat Little Lotus dan Little Green untukmu saat aku bisa. Jika memungkinkan, aku akan mencoba mengeluarkan mereka. Mata Huan memerah saat dia buru-buru berkata, terima kasih. Terima kasih. Anak bodoh, jangan menangis. Sue Hui melihat sekeliling dan mengerutkan kening melihat lingkungan yang kotor. Sangat kotor. Tidak ada yang datang untuk membersihkannya. Huan tersenyum getir. Ini sel hukuman mati. Para tahanan yang dipenjara di sini pasti telah melakukan kejahatan serius. Pada akhirnya, mereka semua akan dieksekusi. Siapa yang peduli jika tempat tinggal orang-orang yang sekarat ini bersih? Nanti aku akan memanggil sipir penjara untuk datang dan membersihkan tempat ini. Tidak masalah. Kamu sudah melakukan cukup banyak hal untukku. Sue Hui mengeluarkan seikat kulit dan menyerahkannya padanya. Ada makanan di sini. Ambillah. Makanlah saat kamu lapar. Huan mengambil bungkusan berat itu. Kau begitu baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Aku membawamu ke kuil 10.000 binatang buas. Aku seharusnya ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu di sini. Kau tidak perlu merasa terbebani. Begitu dia selesai berbicara, mereka mendengar suara orang yang bertanggung jawab atas penjara di atas mereka. Tuan utusan, waktumu sudah habis. Kau harus pergi. Sue Hui tidak senang. Beri aku waktu sedikit lagi. Penjaga penjara itu segera berkata, Penatua pertama secara khusus memerintahkan saya agar Anda tidak menghabiskan waktu lebih dari 1 jam pasir. Jika saya melakukannya, saya akan dihukum. Tolong bantu saya dan jangan mempersulit kami. Sue Hui mengerutkan kening dan hendak menegurnya ketika Huan menghentikannya. Huan berkata, pergilah dulu. Jangan menyinggung tetua pertama karena masalah kecil ini. Tapi kamu sendirian di sini. Aku akan baik-baik saja. Huan mencoba tersenyum. Jangan khawatir. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Sampai jumpa lain waktu. Baiklah, selamat tinggal. Huan memperhatikan Sue Hui terbang, meraih langit-langit, lalu melipat sayapnya dan merangkak keluar. Pintu batu itu ditutup kembali. Huan adalah satu-satunya yang tersisa di dalam sel. Dia membuka bungkusan kulit di tangannya dan menyadari bahwa bungkusan itu berisi buah-buahan segar. Tak lama kemudian, orang yang bertanggung jawab atas penjara itu memasuki sel bersama 2 budak binatang. Ia membersihkan lantai dan meninggalkannya sehelai kulit binatang tua yang kusut. Semua ini diatur oleh Sue Hui. Orang yang bertanggung jawab telah menerima banyak keuntungan darinya. Seperti kata pepatah, orang akan pergi ke tempat uang mengalir. Penjaga penjara bersikap jauh lebih sopan kepada Huan. Dia berkata, saya ada di atas. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saja saya. Huan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Orang yang bertanggung jawab pergi bersama para pelayan. Huan mengeluarkan kulit baru dari tempatnya dan meletakkannya di atas kulit lama. Dia duduk dan mengeluarkan lempengan batu dari tempatnya untuk menulis tentang pemenjaraannya yang salah.
Dia berharap Baidi dan yang lainnya segera bereaksi saat mengetahui hal ini, sehingga mereka tidak ikut terlibat. Setelah melakukan ini, Huan menjadi bosan lagi. Dia dengan santai mengambil buah dan mengamati dinding di sekitarnya. Tiba-tiba, dia teringat sebuah lagu yang cocok untuk acara itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi, memegang roti jagung di tanganku, tidak ada setetes minyak pun di sayuran, hidup di penjara sangat menyakitkan. Sistem tidak dapat menahannya lagi. Berhenti bernyanyi. Huan menyeka air matanya. Aku sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Aku ingin menyanyikan sebuah lagu untuk meredakan suasana, tetapi kamu tidak mengizinkanku. Apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Lagu ini makin buruk. Tidak bisakah kau menyanyikan sesuatu yang ceria? Oleh karena itu, Huan menyanyikan, keledai kecil. Setelah menyanyikannya belasan kali, sistem itu memotong pembicaraannya dengan rasa sakit dan memohon, kamu harus menyanyikan, sorrow, worry. Huan berkata, nada dan lirik, sorrow, worry, sangat buruk. Little Donkey, lebih ceria. Setelah menyanyikannya, saya merasa jauh lebih baik. Sistem menahannya cukup lama sebelum berkata, asalkan Anda senang. Setelah Huan selesai menyanyikan, Little Donkey, untuk ke-18 kalinya, ia tiba-tiba mendapat ide. Ia menepuk pahanya dan berteriak, aku ingat. Sistem itu gemetar ketakutan. Tolong jangan tiba-tiba berseru seperti itu. Ayah sudah tua dan hatinya tidak baik. Dia akan sakit karena ketakutan. Huan berkata dengan gembira, saya ingat di mana saya melihat nabi itu. Hah, terakhir kali aku dikejar cacing batu putih dan hampir tenggelam setelah melompat ke sungai hitam, dialah yang menyelamatkanku. Sistem, Huan berpikir sejenak dan merasa ada yang tidak beres. Dia segera melambaikan tangannya. Tidak, sungai hitam berjarak ribuan kilometer dari kota 10.000 binatang buas. Nabi itu tidak mungkin pergi sejauh itu. Coba kupikirkan. Aku ingat orang yang menyelamatkanku waktu itu adalah bocah kecil, itu kamu, kan? Nada suaranya meningkat beberapa derajat pada beberapa kata terakhir dan dia tampak sangat terkejut. Sistem, Huan bertanya, aku tidak salah ingat, kan? Kamu menyelamatkanku dari sungai waktu itu. Tapi kenapa kamu terlihat persis seperti Nabi? Apa kalian kembar? Sistem tetap diam. Katakan sesuatu. Huan mendesak. Pada titik ini, jangan mencoba menggertak untuk keluar dari masalah. Sistem itu mendesah tak berdaya. Kupikir kau tidak akan pernah mengingatnya. Saya hanya punya ingatan yang buruk, bukan demensia. Bagaimana mungkin saya tidak bisa mengingat? Lebih baik kamu tidak mengingatnya. Huan mendengus. Katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengan sang nabi? Sistem itu terdiam cukup lama sebelum mengeluarkan bom. Percayakah kamu jika aku mengatakan bahwa aku adalah seorang nabi? Huan sangat ketakutan hingga tangannya gemetar dan buah itu jatuh ke tanah. Dia bertanya dengan tidak percaya, kamu bercanda, kan? Nada bicara sistem itu muram. Saya tidak bercanda. Tetapi kamu terlalu, pikiran Huan menjadi kosong karena rangsangan itu. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Sebenarnya, kalau mau lebih spesifik, aku hanyalah bagian dari tubuh Nabi. Huan menutupi kepalanya. Tunggu, pelan-pelan. Apa maksudmu dengan bagian tubuhmu? Kenapa aku merasa mengerti setiap kata yang kau ucapkan, tetapi ketika kata-kata itu disatukan, aku sama sekali tidak memahaminya. Nabi menggunakan sebagian jiwa dan dagingnya untuk menciptakan aku. Huan mencoba mencerna apa yang dikatakannya. Maksudmu kau adalah replika sang nabi? Tanyanya. Tidak, sistem itu tersenyum getir. Aku bahkan bukan replika. Aku hanya alat yang diciptakannya. Alat yang sangat mirip dengannya. Huan sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Bukankah kamu selalu bertanya-tanya siapa yang memilihmu? Huan bergumam, mungkinkah itu sang nabi? Ya, dia memilihmu. Dia memintaku untuk menyamar sebagai sebuah sistem dan melekatkan diriku padamu. Aku menanam benih kayu ilahi di tubuhmu dan mengajarimu alkimia dan tarian para dewa. Ini semua adalah tugas yang dia berikan kepadaku. Aku menggunakan kepercayaanmu kepadaku untuk menyelesaikannya. Menjelang akhir,
Suara sistem begitu rendah sehingga hampir tidak terdengar. Misi-misi yang disebut itu tidak diatur untuk Huan-Huan, tetapi untuknya. Huan-Huan membuka mulutnya dan bertanya dengan susah payah, "Mengapa kamu memilihku?" "Saya tidak bisa mengatakannya, Huan-Huan." Udara tiba-tiba menjadi berat. Setelah waktu yang lama, Huan-Huan mendengar sistem bertanya dengan datar, "Apakah kamu marah?" Huan-Huan tidak mengatakan apa-apa. "Maafkan aku. Aku seharusnya tidak memanfaatkanmu. Jika kamu bersedia memberiku kesempatan lagi, aku akan mencoba menebusnya." Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Sistem itu kecewa. "Mengapa kamu menggelengkan kepala? Tidakkah kamu akan memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanmu?" "Ini bukan seperti yang kau pikirkan," Huan-Huan menjelaskan. "Aku hanya bertanya-tanya apakah kau akan dihukum jika kau tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Nabi kepadamu." "Aku tidak tahu." Huan-Huan bertanya lagi, "Lalu jika kamu menyelesaikan semua tugas, apakah kamu akan meninggalkanku?" Sistem itu tidak bisa menjawab. Ia berkata dengan datar, "Mungkin." "Apakah Nabi menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan misi?" 3 tahun. 3 tahun. Huan-Huan menghitung. "Seharusnya sudah hampir 2 tahun sejak hari aku bertransmigrasi ke benua binatang. Kalau begitu, kita hanya punya waktu 1 tahun lagi." Dia mengulurkan tangan dan mengambil buah di tanah. Dia melingkarkan jari-jarinya di sekitar buah itu dan mengepalkan jari-jarinya. "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama denganmu untuk menyelesaikan misi dalam tahun ini. Kamu coba untuk memperlambat kecepatan menyelesaikan misi hingga hari terakhir dari tenggat waktu 3 tahun. Kita akan berpisah saat itu, oke?" "Huan-Huan, jika kita memang ditakdirkan berpisah, maka kita akan mencoba menghargai setiap hari yang kita lalui bersama, oke?" Sistem itu terasa tercekik. Setelah waktu yang lama, sistem itu mengeluarkan sebuah kata. "Oke." Huan-Huan tersenyum gembira. "Kalau begitu kita sepakat." Cahaya di dalam sel itu redup. Huan-Huan, yang berada di dalam, hampir tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Dia mendapat sistem untuk menceritakan leluconnya saat dia bosan. Sistem berkata, "Mengapa saya tidak menunjukkan sebuah film kepada Anda?" Huan-Huan terkejut dan senang. "Kamu bisa memutar film?" "Ya, saya terhubung ke internet di dunia Anda. Saya telah mengunduh beberapa film dengan ulasan bagus. Apakah Anda ingin menontonnya?" Huan-Huan mengangguk penuh semangat. "Mari kita lihat." Sistem memilih film menegangkan untuk ditontonnya. Ia bersandar ke dinding. Ia memegang biji bunga matahari, kacang tanah, dan buah-buahan di tangannya. Ia mulai berkonsentrasi. Film itu adalah gambaran yang terbentuk dalam pikirannya. Dia hanya perlu memejamkan mata untuk menontonnya. Ketika orang melihatnya, mereka hanya akan mengira dia sedang tidur. Saat film mencapai klimaksnya, Huan-Huan bahkan sudah lupa tentang biji bunga matahari. Ia menahan napas saat menyaksikan sang tokoh utama mengejar petunjuk. Tepat saat sang tokoh utama hendak menemukan identitas pembunuh yang sebenarnya, sistem tiba-tiba berkata, "Pembunuh adalah gurunya." Huan-Huan, sistem itu melanjutkan, "Gurunya menderita skizofrenia. Dia biasanya terlihat lembut, tetapi saat dia gelisah, dia menjadi sangat ekstrim. Semua ini dimulai saat dia masih muda." Lalu, dia meringkas keseluruhan film itu dalam 200 kata. Film yang awalnya seru dan menegangkan, segera menjadi membosankan setelah mengetahui semua itu. Huan-Huan sangat marah. "Apakah kamu tahu bahwa orang yang membocorkan rahasia akan dipukuli sampai mati?" Sistem itu mendengus. "Wah, kamu sengaja makan buah di depanku. Bukankah kamu baru saja menggertakku?" Huan-Huan, dia belum pernah melihat sistem seburuk itu. Sistem bertanya, "Saya punya beberapa acara bagus di sini. Apakah Anda ingin menontonnya?" Huan-Huan bertanya dengan putus asa, "Apakah ada pertunjukan yang menyenangkan?" "Kamu suka animasi kekanak-kanakan itu?" Sudut mulut Huan-Huan berkedut. Hanya jenis itu yang tidak bisa rusak. Oleh karena itu, sistem mulai memutar kartun berjudul, "Kambing yang Menyenangkan dan Serigala yang Besar dan Besar" di kepalanya. Awalnya, Huan-Huan berpikir bahwa kartun ini sangat kekanak-kanakan. Setelah menontonnya, dia justru berpikir bahwa kartun ini tidak buruk.
Sistem juga menganggap bahwa kartun ini cukup bagus. Oleh karena itu, mereka berdua menonton acara itu selama 2 hari. Ketika pintu batu itu terbuka lagi, Xuan Wei melompat turun. Dia melihat Huan Huan duduk di tanah dengan punggungnya menempel di dinding. Matanya terpejam, dan dia memegang setumpuk besar makanan ringan di tangannya. Ada senyum aneh di wajahnya. Seolah-olah dia sudah gila. Xuan Wei tertegun sejenak sebelum membangunkannya. Huan Huan. Sistem dengan enggan menghentikan kartun itu. Huan Huan membuka matanya dan sangat terkejut melihat Xuan Wei di depannya. Kenapa kamu di sini? Saya datang bersama Bai Di dan Sueling. Ketika saya mendengar bahwa Anda di penjara, saya datang untuk menemui Anda. Xuan Wei menatapnya dari atas ke bawah. Saya khawatir hidup Anda di penjara akan sulit. Sekarang, tampaknya Anda baik-baik saja. Kekhawatiran saya tidak perlu. Huan Huan menjulurkan kakinya dan menendang benih-benih di tanah ke samping. Dia tersenyum canggung dan berkata, aku hanya mencoba bersenang-senang saat aku sendirian di sini. Hehe. Xuan Wei bertanya, apakah kamu masih ingin meninggalkan tempat ini? Huan Huan mengangguk cepat. Tentu saja, aku bermimpi meninggalkan tempat terkutuk ini. Aku akan datang dan membawamu pergi besok. Huan Huan sangat terkejut dan segera bertanya, bolehkah aku keluar sekarang? Apakah kamu sudah menemukan siapa yang membunuh Mater dan membersihkan namaku? Xuan Wei berkata, bukti fisik dan saksi yang mengidentifikasi Anda sebagai orang yang membunuh Mater sudah kuat. Anda sekarang sudah dipastikan sebagai pembunuh, tetapi karena Anda seorang perempuan, Asosiasi Tetua akan mengadakan sidang terbuka besok. Ini akan menjadi kesempatan terakhir Anda untuk membela diri. Huan Huan berpikir sejenak dan bertanya, tidak akan ada yang mencurigakan selama persidangan publik ini, kan? Alih-alih menjawab, Xuan Wei malah bertanya, bagaimana kamu tahu? Tidak perlu orang jenius untuk menebak. Ada saksi dan bukti fisik. Asosiasi Tetua pasti sudah menetapkan bahwa akulah pembunuhnya. Jika kita menggelar sidang terbuka sekarang, itu hanya formalitas. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, aku tidak bisa mengubah hasil sidang karena mereka sudah memutuskan bahwa aku bersalah. Meskipun Huan Huan tidak cerdas, ia mengalami banyak ketidakadilan sebagai seorang yatim piatu. Oleh karena itu, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xuan Wei, dia langsung mengerti bahwa persidangan publik tidak bisa menjadi kesempatan baginya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu hanyalah salah satu metode yang digunakan oleh Asosiasi Tetua untuk memenangkan hati orang-orang. Huan Huan tidak pernah punya harapan, jadi dia tidak kecewa. Dia bertanya, apakah Nabi akan hadir di pengadilan terbuka besok? Xuan Wei berkata, tidak, masalah sekecil itu biasanya dipimpin oleh tetua pertama. Itu akan menjadi keputusan internal yang dibuat oleh Asosiasi Tetua, jadi berita ini tidak akan sampai ke Nabi. Huan Huan sedikit kecewa. Jika Nabi itu tidak muncul, dia akan kehilangan satu-satunya saksi. Dia bahkan tidak mendapat satu kesempatan terakhir pun. Xuan Wei merendahkan suaranya. Karena kamu sudah menebak maksud dari Asosiasi Tetua, sebaiknya aku katakan yang sebenarnya. Hasil persidangan memang sudah diputuskan sejak lama. Besok, setelah persidangan terbuka berakhir, kamu akan dibakar di tiang pancang. Huan Huan berpikir dalam hati bahwa si kecil telah menebak dengan benar. Dia memang akan diikat di tiang pancang. Sudut mulutnya berkedut. Bisakah kau membicarakannya dengan Asosiasi Tetua? Jika aku mati karena terbakar hidup-hidup, aku akan terlihat sangat jelek. Bisakah kau mengubahnya menjadi pemenggalan? Akan lebih baik jika mereka bisa menggunakan racun. Setidaknya biarkan mayatku tetap utuh. Xuan Wei sedikit terdiam. Persidangan publik bahkan belum dimulai, tetapi kamu sudah memikirkan cara untuk mati. Huan Huan berkata dengan tegas, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa hasil persidangan sudah diputuskan? Aku tidak akan bisa lolos dari kematian besok. Aku tidak bisa melakukan apapun sekarang. Aku hanya bisa memikirkan cara untuk mati terlebih dahulu agar aku tidak mati dalam kesakitan dan rasa malu. Kamu tidak akan mati besok jika aku ada di dekatmu. Ketika Xuan Wei mengatakan ini, Huan Huan langsung tampak terkejut. Apakah kamu akan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan?
Maksudnya itu apa? Itu berarti kau akan tiba-tiba keluar dan menyelamatkanku di saat kritis saat aku akan dieksekusi. Huan menatapnya penuh harap. Kau akan menyelamatkanku, kan? Ya, aku sudah membicarakannya dengan Bai Di dan Sueling. Setelah sidang terbuka besok, aku akan membawamu pergi. Saat itu, kau akan mengikuti Sue Hui keluar kota. Bai Di dan Sueling akan menemuimu di luar kota. Huan dengan cepat bertanya, bagaimana denganmu? Aku punya rencana lain. Kau tak perlu khawatir tentangku. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Suan Wei ragu sejenak sebelum berkata, jika kamu punya kesempatan, pikirkan cara untuk mengacaukan situasi sebanyak mungkin. Ini akan memudahkan kita untuk memancing di perairan yang bermasalah. Huan mengangguk. Mengerti. Pada saat ini, suara orang yang bertanggung jawab datang dari atas. Tuan Suan Wei, jam pasirnya sudah habis. Mengerti, jawab Suan Wei. Dia ingin menghibur Huan dan memberitahunya agar tidak gugup, tetapi ketika dia melihat benih-benih di tanah dari sudut matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya hanyalah omong kosong. Betina kecil ini sedang dalam suasana hati yang baik sehingga dia tidak perlu ada yang mengkhawatirkannya. Huan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu siapa pembunuh Mater yang sebenarnya? Saya bisa menebak siapa orangnya. Huan berpikir sejenak. Apakah dia pembunuh dari kuil? Suan Wei tidak menjawab. Namun diamnya dialah yang memberi Huan jawaban pasti. Keraguan terakhir di benak Huan telah sirna. Ia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Ia melambaikan tangannya. Selamat tinggal. Suan Wei mengangguk pelan sebagai jawaban. Lalu, dia melompat keluar dari sel. Pintu batu itu ditutup kembali. Huan melompat kegirangan di tempat. Bocah kecil, kau dengar itu? Bai Di dan Sueling ada di sini. Aku akan menemui mereka besok. Sistem berkata, ya, saya mendengar semuanya. Apakah Anda masih ingin menonton kartun? Huan segera duduk kembali. Sambil menggali biji bunga matahari, kacang tanah, dan buah-buahan, dia berkata, kita belum selesai menonton episode tadi. Apakah Grey Wolf memakan domba-domba itu? Saya yakin dia tidak memakannya. Masih banyak episode setelah ini. Kamu benar, mereka berdua menonton Pleasant Goat dan Big Wolf sepanjang malam. Keesokan paginya, saat Huan dibawa keluar dari sel hukuman mati, dia dalam kondisi mengantuk. Matanya lesu, dan matanya berwarna hijau tua. Kakinya terasa ringan saat dia berjalan. Ini adalah harga yang harus dibayar jika begadang untuk menonton kartun. Huan menguap dengan keras. Para penjaga yang bertugas mengawalnya tak henti-hentinya menatap wajahnya. Mereka telah mengawal banyak tahanan hukuman mati, tetapi mereka belum pernah melihat orang segembira dia. Dia tahu dia akan mati, tetapi alih-alih merasa takut, dia malah tampak ingin tidur. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Tempat untuk persidangan publik ditetapkan di aula depan kuil. Ketika Huan dikawal ke aula depan, banyak binatang buas telah berkumpul di luar. Huan menoleh ke belakang dan melihat wajah binatang-binatang itu dipenuhi kegembiraan dan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ini adalah persidangan publik pertama untuk seorang wanita selama bertahun-tahun. Itu langka. Ada juga kursi galeri publik di aula. Tidak banyak binatang buas yang bisa duduk di galeri publik. Selain kedua pangeran, ada beberapa binatang buas bangsawan berpangkat tinggi dan beberapa pengawal dewa. Tidak mengherankan, Huan melihat Suan Wei di antara para pengawal dewa. Dia berdiri di sana diam dalam baju besi logamnya, seperti patung pahlawan. Dia sepertinya menyadari Huan sedang menatapnya. Dia menoleh dengan tenang. Mata birunya sangat mirip dengan mata Bai Di, dan Huan segera menemukan rasa memiliki. Suang Jing berdiri di samping Suan Wei. Dibandingkan dengan Suan Wei yang tenang dan murah hati, Suang Jing jauh lebih sombong. Dia tampak tenang dan sombong. Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia seharusnya bersyukur karena dia cukup kuat. Kalau tidak, dengan kepribadiannya yang arogan, dia pasti sudah dipukuli. Ke-10 tetua itu muncul satu demi satu. Saat mereka tiba, persidangan publik resmi dimulai. Tetua pertama memulai dengan mengucapkan beberapa basa-basi,
Kemudian tetua kedua menceritakan kisah pembunuhan Mater dari awal hingga akhir. Ia kemudian mengundang saksi dan bukti fisik untuk membuktikan bahwa pembunuh Mater adalah Huan-Huan. Setelah seluruh proses ini selesai, tetua pertama membuka matanya, melirik Huan-Huan, dan berkata dengan dingin, "Sekarang giliran Huan-Huan untuk membela diri. Huan-Huan, jika ada yang ingin kau katakan, katakan sekarang. Setelah beberapa waktu, Anda tidak akan bisa mengatakannya bahkan jika Anda ingin." Huan-Huan mendengar makna yang tak terucap dalam kata-katanya. Dia tahu tidak ada cara untuk menghilangkan kecurigaannya. Huan-Huan tidak mau repot-repot membuang napasnya untuk menjelaskan lebih lanjut. Dia berkata terus terang, "Bahkan jika aku membunuh Mater, dia pantas mati." Ekspresi tetua pertama menjadi gelap. Mater adalah seorang utusan. Membunuh seorang utusan sama saja dengan memprovokasi kuil secara terbuka. Beraninya kau mengatakan bahwa dia pantas mati. Huan-Huan bertanya, bisakah dia melecehkan seorang wanita hanya karena dia seorang utusan? Sebagai seorang utusan, Mater sangat disiplin. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang dapat menghina seorang wanita? Berhentilah bicara omong kosong. Menghadapi kata-kata tegas dari tetua pertama, Huan-Huan tidak takut. Sebaliknya, dia membalas dengan berani. Justru karena dia seorang utusan, dia berani menyentuhku di kuil. Itu sebabnya aku semakin terkejut. Bagaimana mungkin seorang utusan bisa seburuk itu? Kurasa kuilmu tidak lebih baik. Tetua pertama berteriak dengan marah, "Beraninya kau." Huan-Huan mengangkat kepalanya. Para penjaga yang menjaga pintu masuk kuil pasti mendengar pertengkaranku dengan Mater. Mereka memang jauh, tetapi kurasa mereka tidak mendengar sepatah kata pun. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa memanggil kedua penjaga itu dan menghadapi mereka. Kedua penjaga itu juga menjadi saksi. Mereka sudah menunjukkan wajah mereka sebelumnya, jadi mereka pasti masih berada di ruang tunggu. Huan-Huan berkata bahwa dia ingin menghadapi mereka. Dengan begitu banyak binatang buas yang mengawasi di luar, kedua pangeran di galeri mengambil kesempatan untuk berbicara. Mereka berkata bahwa mereka ingin kedua penjaga melangkah maju dan menjelaskan kepada semua orang. Ikatan tetua tidak punya pilihan lain selain meminta seseorang memanggil kedua penjaga itu keluar. Penatua kedua hendak berbicara ketika Huan-Huan berbicara lebih dulu. Dia berkata, "Bisakah saya menanyai mereka berdua?" Tetua kedua agak ragu-ragu. Dia melirik tetua pertama dan melihat ekspresi tetua pertama yang muram, tetapi dia tidak menolak Huan-Huan. Dia setuju. "Baiklah." Huan-Huan menatap kedua penjaga itu dan tersenyum. "Kalian masih ingat aku, kan?" Para penjaga mengangguk. Dialah satu-satunya yang tersisa di pergola hari itu. Dia telah keluar 2 kali, dan mereka telah melihatnya. Dia melanjutkan, "Saya sedang berdebat dengan Mater di pergola tempo hari. Kalian semua mendengar suara itu, kan?" Kedua penjaga itu ragu-ragu sebelum mengangguk. "Lalu bisakah kau ceritakan apa yang kau dengar?" Salah satu penjaga berkata dengan hati-hati, "Kami mendengar kalian bertengkar. Kalian marah dan berkata kalian ingin dia pergi." Huan-Huan mengangguk. Lalu kami juga mendengar Mater menjerit. Apa yang terjadi setelah teriakan itu? Apakah Mater tidak mengatakan apapun? Kedua penjaga itu menghindari kontak mata. Mereka memilih untuk tetap diam. Huan-Huan menatap mereka. "Kenapa kalian tidak menjawabku?" Salah satu penjaga tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah kursi para tetua. Huan-Huan mengikuti pandangannya dan melihat bahwa ke-10 tetua itu memiliki ekspresi yang berbeda. Sekilas, mereka tampak normal. Tetua kedua terbatuk pelan. "Kenapa kalian semua melihat ke sini?" Penjaga itu mengalihkan pandangannya. Dia sepertinya baru saja menerima sinyal, dan ekspresinya langsung tenang. Dia segera berkata, "Kami mendengar dari Mater bahwa kamu merayunya, tetapi dia tidak menyukaimu. Setelah ditolak, kamu menjadi marah karena malu dan membunuhnya." Begitu dia mengatakan hal itu, semua binatang yang hadir tampak tercengang. Tetua pertama mencibir, "Inilah motifmu membunuh Mater. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau katakan untuk membela diri." Huan-Huan menatap penjaga yang berpura-pura, lalu menatap tetua pertama yang saleh. Akhirnya,
Dia menatap binatang buas di sekitarnya yang menyaksikan keributan itu. Dia tiba-tiba mengerti. Pembunuh yang sebenarnya tidaklah penting. Tidak masalah jika Mater meninggal. Bagaimanapun juga, dia hanyalah kambing hitam dari awal sampai akhir. Huan menatap penjaga itu dan bertanya lagi, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku membunuhnya karena aku gagal merayu Mater? Penjaga itu tidak mengerti mengapa dia mengulang pertanyaannya, tetapi dia mengangguk. Ya, Huan tertawa terbahak-bahak. Tetua pertama mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak senang. Apa yang kamu tertawakan? Saya menertawakan kalian karena berbohong terang-terangan. Mereka hanya mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi. Jika Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda, jangan buang waktu lagi. Tetua pertama telah menghabiskan sisa kesabarannya. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Atas nama asosiasi tetua, dengan ini saya umumkan bahwa Lin Huan yang perempuan itu bersalah karena membunuh utusan Mater. Dia akan dijatuhi hukuman mati. Huan memotong pembicaraannya. Apa terburu-buru? Tidak bisakah kau biarkan aku menyelesaikan beberapa kata terakhirku? Apa lagi yang harus kamu katakan? Huan menatap kedua penjaga itu lagi. Dia mengangkat tangannya untuk membuka cadar di wajahnya, memperlihatkan seluruh wajahnya. Kedua penjaga itu langsung menatapnya. Huan bertanya kata demi kata, kamu bilang aku marah dan melakukan pembunuhan karena gagal merayu Mater. Kalau begitu, izinkan aku bertanya ini padamu. Dengan wajahku, menurutmu binatang jantan mana yang tidak bisa aku rayu? Binatang jantan mana yang pantas membuatku marah? Para penjaga belum pernah melihat wanita secantik itu. Untuk sesaat, mereka tertegun di tempat dan tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Karena sudutnya, binatang buas lain di aula hanya bisa melihat samar-samar profil sampingnya. Ketika mereka melihat ekspresi konyol kedua penjaga itu, mereka semua penasaran tentang apa yang sedang terjadi. Huan menatap kedua penjaga itu dan mendesak, mengapa kalian tidak menjawabku? Kedua penjaga itu tersipu melihat tatapannya. Mereka jelas-jelas adalah dua pria kekar, tetapi mereka sebenarnya tampak sedikit malu saat ini. Tetua pertama sangat tidak puas. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Huan kembali mengenakan cadarnya dan menoleh untuk menatap tetua pertama. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Sekarang, aku ingin mereka berdua mempertimbangkan hati nurani mereka dan mengulangi apa yang baru saja mereka katakan tentangku. Selama mereka bisa mengatakannya, aku akan mengaku. Tetua pertama tidak mengerti apa maksudnya, tetapi dia tetap berkata kepada kedua penjaga itu, cepat dan ulangi kesaksian kalian. Kasus ini akan ditutup setelah kalian selesai. Kedua penjaga itu tergagap, terutama saat mereka melihat Huan yang tersenyum tipis. Wajah mereka menjadi semakin merah, dan mereka tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun untuk waktu yang lama. Tetua pertama sangat marah. Apa kau bodoh? Kau bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Pada saat yang sama, para binatang buas di galeri dan di luar aula penasaran tentang apa yang telah dilakukan Huan sehingga membuat kedua penjaga bertindak seperti ini. Tidak peduli seberapa banyak tetua pertama bertanya, kedua pengawal itu tidak dapat mengulangi apa yang telah mereka katakan sebelumnya. Mereka tidak bisa disalahkan karena tidak memiliki cukup tekad. Wajah Huan terlalu cantik. Karena mereka sudah lengah di tempat, persidangan terbuka yang mestinya berjalan lancar itu tiba-tiba jadi sulit untuk dilanjutkan. Melihat bisikan-bisikan di antara para binatang semakin keras, tetua pertama langsung memutuskan. Aku tidak peduli trik apa yang kau gunakan tadi. Bukti bahwa kau membunuh Mater sudah meyakinkan. Jangan pernah berpikir untuk menyingkirkan kejahatanmu karena membunuh utusan itu. Huan mencibir. Apakah kamu berencana untuk menuduhku secara salah? Tetua pertama mengabaikan ejekannya dan melambaikan tangannya. Ikat dia ke tiang pancang. Para penjaga mengulurkan tangan untuk menangkap Huan, ingin mengikatnya dan menyeretnya keluar. Huan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan diam-diam mengeluarkan pisau tulang dari tempatnya. Ketika penjaga itu mendekat, dia tiba-tiba mengeluarkan pisau tulang dan menebasnya. Pergelangan tangan penjaga itu terluka dan darah muncrat keluar. Perubahan mendadak ini membuat semua binatang yang hadir ketakutan,
terutama kedua pangeran. Mereka langsung berdiri dan berteriak, "Mengapa ada pisau di tubuhnya? Apakah kalian tidak menggeledahnya?" Para penjaga mengepung Huan-Huan, bermaksud untuk menyerbu dan menahannya. Suang Jing menonton drama itu dengan ekspresi tidak tertarik. Penampilan yang buruk oleh sekelompok orang lemah. Sungguh membosankan. Dengan itu, dia mengabaikan semua yang terjadi dan berjalan keluar dari kuil. Melihat Huan-Huan hendak dicengkeram, Xuan Wei yang terdiam tiba-tiba bergerak. Dia meraih pergelangan tangan Huan-Huan dan menekannya ke belakangnya. "Hentikan," katanya. Huan-Huan dicengkeram erat dan tidak bisa bergerak lagi. Melihat bahwa dia ditahan, para penjaga mundur. Tetua pertama sudah membenci wanita yang terus-menerus membuat masalah ini. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Cepat dan bawa dia keluar. Ikat dia ke tiang pancang." Xuan Wei mengangguk. "Baiklah." Dia menggendong Huan-Huan dan melangkah keluar kuil, diikuti para pengawalnya. Sidang terbuka berakhir di sana. Kedua pangeran itu tidak tertarik pada sesuatu yang seganas pembakaran seorang wanita. Mereka kembali ke istana. Hanya beberapa binatang pemberani yang mengikuti di belakang para penjaga, berencana untuk menyaksikan eksekusi. Di asosiasi tetua, beberapa dari mereka pergi satu demi satu karena berbagai alasan. Pada akhirnya, hanya tetua pertama dan tetua kedua yang pergi ke tempat eksekusi untuk bertugas mengawasi hukuman. Tempat eksekusinya sangat sederhana. Di tengah tanah lapang yang datar itu berdiri sebuah pilar batu yang tebal dan tinggi. Xuan Wei menggendong Huan-Huan ke pilar. Sambil berpura-pura mengikatnya, dia berbisik di telinganya, "Setelah aku mengantarmu turun gunung, segera pergi bersama Sue Hui. Jangan menoleh ke belakang, mengerti?" Huan-Huan segera bertanya, "Bagaimana dengan Little Lotus dan Little Green?" Sue Hui telah menemukan mereka. Mereka aman sekarang. Huan-Huan merasa lega. Itu bagus. Tetua pertama dan tetua kedua berada di belakang kelompok. Mereka belum mencapai tempat eksekusi. Xuan Wei melirik para penjaga dan tiba-tiba mendorong Huan-Huan. Dia berbisik, "Lari." Huan-Huan berlari tanpa berpikir. Melihat dia telah melarikan diri, para pengawal hendak mengejarnya ketika mereka mendengar Xuan Wei berkata, "Tunggu para tetua di sini. Aku akan pergi dan menangkapnya." Oleh karena itu, para penjaga berhenti dan menyaksikan Xuan Wei mengejar Huan-Huan menuruni gunung. Tidak lama kemudian, tetua pertama dan kedua tiba di tempat eksekusi. Ketika mereka melihat tidak ada seorang pun di tiang pancang, mereka segera bertanya, "Di mana betinanya?" Seorang penjaga melangkah maju dan menjawab, "Dia baru saja melarikan diri." Tuan Xuan Wei mengejarnya. Penatua kedua menjawab, "Saya mengerti." Namun, tetua pertama benar-benar merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatan Xuan Wei, bagaimana mungkin dia membiarkan seorang wanita kecil melarikan diri? Terlebih lagi, dia telah mengejarnya begitu lama, tetapi mereka masih belum kembali. Tiba-tiba dia teringat bahwa Xuan Wei pergi mengunjungi Huan-Huan tadi malam. Jantungnya berdebar kencang. Oh tidak, itu jebakan. Tetua pertama segera memerintahkan, "Pengkhianat itu, Xuan Wei, benar-benar membantu orang luar melarikan diri. Pergi dan tangkap mereka kembali." Semua penjaga menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Tetua pertama berkata dengan marah, "Apa yang kalian semua lakukan di sini? Kejar mereka. Jika mereka kabur hari ini, kalian semua akan dihukum." Para pengawal itu tidak berani menunda lebih lama lagi dan berlari mengejarnya menuruni gunung. Jika Xuan Wei benar-benar mengkhianati mereka, para penjaga ini sama sekali bukan tandingannya. Tetua pertama segera berkata kepada tetua kedua, "Pergi dan panggil Xuan Jing." "Baiklah, aku akan melakukannya." Pada saat ini, Xuan Wei telah berubah menjadi seekor harimau dan membawa Huan-Huan menuruni gunung. Angin bertiup melewati telinganya, dan rambut Huan-Huan menari-nari tertiup angin. Dia mencengkeram baju besi harimau putih itu erat-erat dengan kedua tangan, takut dia akan terlempar. Xuan Wei sangat cepat dan tiba di kaki gunung dalam sekejap mata. Sue Hui sudah menunggu di kaki gunung. Begitu melihat Huan-Huan, dia langsung menghampirinya. "Akhirnya kamu turun. Aku sudah lama menunggu di kaki gunung. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu."
Huan-Huan melompat dari punggung harimau. Sue Hui mengangkatnya dan melebarkan sayapnya untuk terbang ke langit. Pada saat ini para pengejar sudah mencapai kaki gunung. Sue Hui menatap Xuan Wei. Bagaimana kalau kita bergegas keluar bersama? Para penjaga itu bukan tandingan mereka berdua. Jika mereka bekerja keras, mereka bisa dengan mudah keluar dari pengepungan. Xuan Wei melihat sesosok tubuh berlari menuruni gunung. Tanpa melihat ke atas, dia berkata, bawa Huan-Huan dan pergi dulu. Aku akan tetap di belakang untuk menjaga barisan belakang. Sue Hui ragu-ragu. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Tentu saja bisa. Begitu dia selesai berbicara, sosok itu telah bergegas menuruni gunung dan muncul di hadapan Xuan Wei bagaikan sambaran petir. Itu Suang Jing. Xuan Wei menerkam tanpa ragu-ragu dan bertarung dengan Suang Jing. Sue Hui menyadari bahwa ada patroli bulu yang terbang tidak jauh dari sana. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia dan Huan-Huan tidak akan bisa pergi. Dia mengambil keputusan dan terbang meninggalkan kota itu sambil menggendong Huan-Huan. Huan-Huan mengerut dalam pelukan Sue Hui. Kuncup bunga kecil muncul dari kerah Sue Hui. Huan-Huan melihatnya dan langsung tampak terkejut. Itu adalah kopiah. Lalu, tanaman merambat lainnya merangkak keluar. Mereka berdua mengerumuni Huan-Huan dan mengecup pipinya penuh kasih sayang. Sue Hui menunduk dan melihat betapa akrabnya mereka bertiga. Dia menjelaskan, kedua bocah kecil ini dikunci di gudang. Aku mencurinya saat penjaga tidak melihat. Huan-Huan dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih. Kota 10.000 binatang itu sangat besar, tetapi tidak ada apa-apanya bagi burung yang pandai terbang. Mereka dengan cepat terbang keluar dari dalam kota. Sue Hui melihat sosok berapi-api di depannya dan berkata, seseorang di sini untuk menjemputmu. Huan-Huan segera berbalik dan melihat Sue Ling berhenti di udara tidak jauh dari sana. Sayap besar di belakangnya sama menyilaukannya dengan matahari. Dia tersenyum tanpa sadar. Sue Ling. Sue Ling terbang di depan Huan-Huan dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Namun Sue Hui tidak mau melepaskannya. Dia mengangkat dagunya. Jaga bagian belakangmu. Aku akan membawa Huan-Huan ke Baidi. Sue Ling melirik tim patroli bulu yang terbang di atas dan mendecak lidahnya dengan tidak sabar. Mengapa orang-orang ini mengikuti kita seperti lalat? Sue Hui terbang keluar kota sambil menggendong Huan-Huan. Sementara itu, Sue Ling tetap di tempatnya untuk menghadapi patroli bulu. Pemimpin binatang berbulu itu segera berhenti di udara ketika dia melihat Sue Ling. Dia menatap Sue Ling dengan waspada. Aku tidak menyangka penatua Sue Ling yang terhormat bisa bersekongkol dengan seorang pembunuh. Pembunuh. Sue Ling tersenyum. Siapa yang kau bicarakan? Tentu saja, wanita yang baru saja melarikan diri. Kau benar-benar memanggilnya pembunuh. Sepertinya kau belum pernah melihat seperti apa pembunuh sebenarnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sue Ling tiba-tiba berubah menjadi burung kondor dan terbang seperti anak panah. Mata pemimpin itu membelalak. Bayangan burung condor di matanya dengan cepat membesar, dan dalam sekejap mata, burung itu sudah ada di depannya. Matanya menjadi buta, dan darah merah seketika menutupi seluruh dunia. Api membakar sekelilingnya, dan bulu-bulu di sayapnya dengan cepat berubah menjadi abu. Sakitnya luar biasa hingga ia terjatuh dengan cepat dan berguling-guling di tanah, berusaha memadamkan api di tubuhnya. Namun sebelum ia bisa memadamkan api, burung kondor menukik ke bawah dan mematahkan lehernya. Sebelum dia meninggal, dia mendengar Sue Ling berkata dengan dingin. Lihat, ini wajah pembunuh sungguhan. Sue Hui membawa Huan-Huan keluar kota dan mendarat di sebuah bukit kecil. Begitu mereka mendarat, Huan-Huan melihat Baidi. Dia berlari dan memeluk Baidi. Baidi. Baidi menggendongnya dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Aku telah membiarkanmu menderita beberapa hari ini. Huan-Huan tidak merasa sedih, tetapi saat mendengar suara Baidi, dia merasa sangat sedih. Dia bersandar ke pelukan Baidi dan cemberut. Aku hampir mati beberapa kali. Aku sangat takut tidak akan pernah melihatmu lagi. Baidi memeluknya lebih erat. Ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Aku membiarkanmu menderita tanpa alasan. Kalau begitu, kau harus mengawasiku dengan ketat mulai sekarang. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Baiklah, aku janji.
Dia mengangkat kepalanya dan mencium pipinya 2 kali. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk menciumnya, dia langsung bersembunyi di pelukannya dan tersenyum seperti anak kucing yang mencuri ikan. Baidi menatapnya dengan penuh kasih sayang. Nakal. Huan memeluk lehernya dan menjulurkan lidahnya. Sue Hui terbatuk pelan. Meskipun aku tahu kalian berdua tidak bisa menahannya setelah sekian lama berpisah, aku tetaplah manusia yang hidup. Kau harus memperhatikanku, kan? Baidi menatapnya dan mengucapkan terima kasih dengan serius. Terima kasih telah banyak membantu Huan. Aku akan mengingat kebaikanmu ini, dan aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Huan bukan hanya pasanganmu, tetapi juga anggota klan kayu ilahi. Wajar saja bagiku untuk menjaganya. Aku tidak butuh bantuanmu untuk membalas budi ini. Sue Hui berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika kau bersikeras membalas budi ini, pikirkan cara untuk membantu Xuan Wei. Dia tinggal di kota sendirian untuk melindungi kita. Aku khawatir dia tidak akan mampu mengatasinya. Huan segera berkata, ya. Cepatlah dan bantu Xuan Wei. Jangan biarkan dia tinggal di kota sendirian. Xuan Wei adalah salah satu dari 12 pengawal dewa, tetapi dia menyelamatkan Huan, yang seharusnya dibakar di tiang pancang. Bagi kuil, tindakan Xuan Wei sama saja dengan pengkhianatan. Kuil itu selalu sangat kejam dalam berurusan dengan pengkhianat. Baidi berkata, saat Sueling kembali, aku akan membantu Xuan Wei. Dia khawatir tentang Huan dan 2 wanita yang tinggal di sana. Tidak ada binatang buas yang melindungi mereka. Tak lama kemudian, Sueling terbang kembali sambil mencium bau darah. Dia mendarat dengan kuat di tanah dan menarik Huan dari pelukan Baidi tanpa sepatah kata pun. Dia mengecup pipi Baidi dan mendesah puas. Akhirnya aku menemukanmu. Untuk sekali ini, Huan tidak mendorongnya. Sebaliknya, dia mencium pipinya. Baidi berkata kepada Sueling, tetaplah di sini dan lindungi mereka berdua. Aku akan pergi ke kota untuk mencari Xuan Wei. Sueling berkata, jangan pergi. Ketika aku meninggalkan kota 10.000 binatang tadi, aku melihat seluruh kota telah ditutup, terutama bagian dalam kota. Semua pintu keluar ditutup. Kau tidak bisa masuk sama sekali. Huan langsung panik. Tapi Xuan Wei masih di kota. Saya khawatir dia sudah meninggal. Bagaimana? Mata Huan memerah. Dia bilang dia akan menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dia pasti baik-baik saja. Dia hanya membujukmu. Dia mungkin hanya ingin meyakinkanmu. Sue Hui menghela napas. Saya harap mereka bisa menyelamatkan nyawa Xuan Wei. Saat saya kembali ke kota kayu suci, saya akan mencari pendeta tinggi untuk memohon belas kasihan. Saya harus bisa menyelamatkannya. Sueling berkata, para penjaga akan segera keluar kota untuk mencari Huan. Di sini tidak aman. Ayo pergi. Huan dengan cepat berkata, tapi Xuan Wei. Baidi berkata, aku mengerti kamu khawatir tentang keselamatannya, tetapi tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Ayo kita keluar dari sini dan cari tempat yang aman sebelum kita membahas cara menyelamatkannya. Huan menatap wajahnya dan teringat adegan saat Xuan Wei membawanya turun gunung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu tahu bahwa Xuan Wei adalah? Dia apa milikku? Huan tiba-tiba teringat bahwa dia telah berjanji kepada Xuan Wei untuk merahasiakannya. Dia hanya bisa menelan separuh kalimatnya dengan susah payah. Tidak ada. Sue Hui berkata, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi. Sueling menggendong Huan ke langit, diikuti oleh Sue Hui. Baidi berubah menjadi harimau putih dan berlari ke bawah. Huan menjulurkan kepalanya dari pelukan Sueling dan kembali menoleh ke arah kota 10.000 binatang, sambil berdoa dalam hati untuk Xuan Wei. Dia berharap dia aman. Mereka berempat berlari cukup lama dan memastikan tidak ada lagi pengejar di belakang mereka. Baru setelah itu mereka memilih untuk berhenti dan beristirahat di dekat sungai. Huan masih khawatir tentang keselamatan Xuan Wei. Bibirnya mengerucut rapat, dan dia tidak berselera bahkan untuk camilan kesukaannya. Baidi menghiburnya. Makanlah dulu. Jangan membuat dirimu kelaparan. Sue Hui telah menemukan cara untuk mendapatkan informasi. Tak lama kemudian,
Sue Hui mengetahui keberadaan Xuan Wei melalui koneksinya dengan kamar dagang Golden Leaf. Setelah Xuan Wei bertarung dengan Xuang Jing, dia ditangkap oleh dua pengawal dewa lainnya. Semua tulangnya patah dan tergantung di gerbang kota bagian dalam kota 10.000 binatang. Kuil itu mengatakan bahwa jika Lin Huan tidak kembali, Xuan Wei akan terus digantung di tembok kota. Ia akan terkena angin dan matahari, kelaparan dan kedinginan. Mayatnya akan dipatuk oleh burung gagak setelah ia meninggal. Wajah Huan menjadi pucat setelah mendengar ini. Dia segera berkata, "Aku akan kembali sekarang. Aku akan meminta mereka melepaskan Xuan Wei." Sue Ling berkata, "Itu jebakan. Kau tidak bisa pergi. Tapi itu Xuan Wei. Dia saudara Baidi. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati." Huan meneriakkan kata-kata yang selama ini ia pendam dalam hatinya. Tiga lainnya tercengang. Sue Ling dan Sue Hui tanpa sadar menatap Baidi. Baidi menatap Huan. "Bagaimana kau tahu dia pasti saudaraku?" Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Huan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya.